Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG turun 0,30% ke angka 6.940. Selain video ini kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten secara tren saat ini masih uptrend dan melakukan kerjasama dengan Chevron. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang dilepas dan diakumulasi BlackRock di satu sektor ini. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel dengan judul BlackRock borong dan buang saham-saham batubara kakap Indonesia. Jadi bisa kita baca sekilas di sini. IHSG memang saat ini tertekan karena sektor batubara satu minggu terakhir ini mulai melemah. Jadi jika kita perhatikan di sini, BlackRock selain membuang saham-saham batubara, dia juga mengakumulasi beberapa saham di sektor ini. Yang pertama, saham bumi masih ada akumulasi yang dilakukan BlackRock. Dan jika kita lihat, ini juga masih ada akumulasi. Dan Adaro atau Adro juga terlihat BlackRock masih akumulasi. Sedangkan yang mulai dilepas BlackRock itu PTBA dan saham Harum. Sekarang kita coba lihat secara teknikal. Secara teknikal, memang jika kita perhatikan, contohnya Indi yang pertama, satu minggu terakhir ini memang mulai melemah kembali. Sebelumnya, secara pergerakan mulai membaik, berhasil naik di atas garis EMA 50, sempat break garis EMA 150, tapi ternyata Indi mencoba untuk break harga 2.300 masih gagal break. Dan saat ini malah turun di bawah garis EMA 150 dan mencoba untuk menembus garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 2090. Jadi Indi hari ini masih turun 3% lebih ke 2080. Jadi untuk Indi, apabila terpantau minggu ini gagal bertahan di atas garis EMA 50, Indi masih ada potensi untuk lanjut turun menuju support psikologisnya di harga 2000. Jadi secara pergerakan akan mulai downtrend lagi. Dan jika kita perhatikan broker summary ini, penurunan 3% lebih hari ini malah terlihat ada akumulasi. Dan asing memang terpantau satu minggu terakhir masih terus keluar dari saham Indi. Jadi untuk Indi saat ini apabila teman-teman ingin coba entry, menurut saya wait and see dulu. Apabila terpantau Indi masih kuat bertahan di atas garis EMA 50, masih bisa coba entry di sekitar harga 2100 dengan target jangka pendek di harga sekitar garis EMA 150 di sekitar 2180 sampai 2200 untuk swing trade. Jadi apabila terpantau Indi masih kuat berada di atas support EMA 50, bisa coba entry, tapi apabila saat rebound mencoba untuk break garis EMA 150 sampai harga 2200 ternyata gagal break, pertimbangkan untuk keluar. Sekarang kita coba lihat untuk Adaro yang juga masih terus diakumulasi BlackRock. Secara pergerakan juga hampir mirip dengan Indi. Sama Adro satu minggu terakhir juga kembali melemah. Sempat bertahan di atas support 2800, tapi satu minggu ini bisa kita lihat Adro sudah turun di bawah support 2800. Dan penurunan hari ini 4% lebih ke harga 2690 membuat Adro saat ini mencoba untuk menembus kedua garis EMA. Untuk garis EMA 150 saat ini di sekitar 2730, garis EMA 50 saat ini di sekitar 2700. Jadi Adro juga mulai ada tanda-tanda untuk kembali bergerak downtrend apabila memang minggu ini terkonfirmasi gagal bertahan di atas kedua garis EMA. Dan untuk broker summary coba kita perhatikan, beda dengan Indi, Adro penurunan 4% lebih hari ini terlihat masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Asing hari ini juga terlihat masih distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk Adro, menurut saya harus hati-hati. Penurunan 4% lebih ini candle-nya lumayan solid, plus ada distribusi besar. Jadi apabila terpantau Adro minggu ini menembus garis EMA 50-150, menurut saya pertimbangkan untuk keluar dari saham Adro. Karena ada potensi Adro akan mulai bergerak downtrend kembali. Walaupun bisa kita lihat di bawah garis EMA 50 ada satu support di sekitar 2650, tapi support ini merupakan support minor. Menurut saya support lebih kuat saat ini ada di sekitar 2500. Jadi apabila Adro bisa bertahan di atas support 2650 tapi mencoba untuk naik kembali di atas kedua garis EMA masih gagal, masih ada potensi besar untuk menembus support ini dan lanjut turun menuju support lebih kuatnya di sekitar 2500. Jadi Adro apakah masih bisa dipantau? Menurut saya masih bisa karena saat ini masih berada di atas kedua garis EMA. Selama masih kuat berada di atas support EMA 50 150 masih bisa di hold, masih bisa dipantau untuk coba entry di sekitar support ini.
dengan target take profit jangka pendek di 2.800 sampai target lebih jauh tetap di harga 3.000. Dan selama masih kuat berada di atas kudo garis EMA, saya lihat Adro masih ada potensi untuk mendekati atau mengetas harga 3.000 ini. Sekarang kita coba lihat PTBA yang mulai dilepas break rock. Jika kita perhatikan, PTBA tidak sebagus Indi maupun Adro, karena saat ini jika kita lihat PTBA dari Agustus belum berhasil naik di atas garis EMA 50. Beberapa kali mencoba untuk break, selalu gagal break, sehingga secara tren ini belum ada tanda-tanda untuk reversal atau tanda-tanda dari bangkit dari downtrendnya, dan kembali turun, dan saat ini malah turun di bawah harga 2.800. Sedangkan support berikutnya jika kita perhatikan ada di sekitar 2.720. Jadi pergerakan PTBA saat ini memang masih bergerak downtrend untuk tren jangka menengah. Tapi untuk beberapa bulan terakhir ini memang mulai bergerak sideways. Dan bisa kita perhatikan penurunan 2% lebih ini malah terlihat ada distribusi, tapi asing malah terus masuk akumulasi saham PTBA 1 minggu terakhir ini. Jadi untuk PTBA, apabila teman-teman ingin coba entry, saat ini mau saya coba wait and see dulu di sekitar harga 2.700 sampai 2.720. Karena sebelumnya PTBA beberapa kali mengetes support ini masih bisa bertahan dan rebound. Dan saat ini sudah turun lumayan dalam. Apabila mau coba spekulatif buy, coba tunggu di sekitar 2.700. Apabila PTBA mengetes target harga ini masih bisa bertahan dan rebound, bisa coba entry dengan target take profit jangka pendek di harga 2.800. Karena apabila minggu ini terkonfirmasi PTBA turun menembus support 2.800, maka support ini akan berubah menjadi resisten. Nah, untuk resisten EMA 50 bisa kita lihat saat ini sekitar 2.900. Untuk Harum bisa kita perhatikan cara pergerakan atau cara tren sebenarnya saat ini masih oke, karena masih berada jauh di atas garis EMA 50 150. 2 hari terakhir ini memang terlihat melemah, walaupun hari Jumat sempat naik di atas harga 1.850, tapi karena candlenya ini candle doji dan malah ada shadow ke atas lumayan panjang, ini belum terkonfirmasi break. Dan hari Senin masih lanjut turun sehingga terkonfirmasi harga 1.850 belum berhasil ditembus saham Harum. Dan saat ini Harum mengetes support di sekitar 1.750. Dan jika kita perhatikan, sebelumnya mencoba untuk break harga 1.850, gagal break, Harum sempat turun mengetes support di sekitar 1.750 ini masih bisa bertahan dan rebound. Dan walaupun hari ini turun, ini ingat ini belum terkonfirmasi break. Walaupun break pun masih ada support EMA 50 saat ini sekitar 1.685 yang bisa menahan penurunan dari saham Harum. Jadi Harum cara pergerakan saat ini menurut saya masih oke. Dan jika kita perhatikan untuk broker summary, jika kita pantau penurunan 4% lebih ini juga masih ada distribusi. Asing juga terlihat hari ini melakukan sedikit distribusi. Tapi dari tanggal 27 kemarin asing terlihat mulai masuk akumulasi saham Harum. Jadi Harum walaupun saat ini mulai melemah, tapi menurut saya masih layak untuk di hold karena secara tren masih oke. Jadi selama masih kuat berada di atas garis EMA 150 yang saat ini harga 1.615 sampai 1.600, Harum secara pergerakan masih belum bergerak downtrend. Jadi masih ada potensi untuk sideways atau rebound kembali dari garis EMA 150. Jadi untuk teman-teman ingin coba entry saham Harum, bisa coba pantau saham Harum minggu ini. Apabila bisa berrebound dari support 1.750, menurut saya juga masih menarik untuk coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di sekitar 1.850. Atau tunggu terkoreksi dulu mendekati garis EMA 50, baru coba ikutan entry. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.